Hai, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga Allah selalu sehatkan kita semua ya. Oh iya, teman-teman, kira-kira jika kalian melihat gambar ini, apa yang terbesit di benak kalian? Ya, gambar ini merupakan cuplikan dari bagian-bagian film, yaitu yang berjudul Up. Ada yang tahu? Sekilas film ini menceritakan tentang apa ya? Ya, betul sekali. Film Up yang dibintangi oleh seorang anak kecil yang menjadi salah satu tokoh utamanya bernama Russell. Russell adalah seorang pramuka muda. Film ini menceritakan tentang perjuangannya menghadapi berbagai rintangan yang cukup menegangkan demi menyelesaikan misinya untuk melengkapi dan mendapatkan lencana terakhirnya, yaitu dengan membimbing para lanjut usia. Singkat cerita, akhirnya Russell dan si kakek berhasil melewati rintangan demi rintangan sehingga Russell pun berhasil mendapatkan lencana terakhirnya. Nah, teman-teman, dari film tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa seharusnya seorang pramuka itu sejatinya memiliki sifat pejuang, bekerja keras, dan mau membantu serta bermanfaat bagi orang lain. Nah, teman-teman, ada yang penasaran tidak? Apa sih pramuka itu? Oke, hari ini kita akan belajar sedikit lebih dalam apa sih pramuka itu. Namun, sebelumnya, yuk sama-sama membaca basmalah agar apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap fokus ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang pramuka. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa itu pramuka? Ya, pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Lalu, apakah kalian tahu dari mana sih munculnya gerakan pramuka? Siapa yang mendirikannya serta berasal dari manakah pramuka itu? Apakah berasal dari Indonesia atau bukan? Kelahiran gerakan pramuka didirikan oleh seseorang yang bernama Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau biasa dikenal dengan Baden-Powell. Baden-Powell yang saat itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Angkatan Bersenjata mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Brownsea, Inggris pada tanggal 25 Juli tahun 1907. Perkemahan tersebut diadakan bertujuan untuk mengurangi dampak pergaulan yang tidak baik bagi para pemuda saat itu. Sehingga remaja saat itu diharapkan mampu melakukan rutinitas yang positif dan membentuk remaja yang aktif dan kreatif serta mengabdi kepada masyarakat. Hingga akhirnya pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku Scouting for Boys yang berisi tentang prinsip dasar kepramukaan yang kemudian menjadi awal mula lahirnya gerakan pramuka di dunia. Lalu, sejak saat itu banyak sekali bermunculan organisasi-organisasi kepramukaan sehingga pramuka banyak dikenal di berbagai negara. Hingga akhirnya diadakan jambore di London yang diikuti oleh ribuan anggota pramuka dari 34 negara. Pada acara tersebut juga akhirnya Robert Stephenson Smith Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Dunia. Nah, teman-teman, jadi sudah tahu ya, itu tadi adalah sejarah singkat munculnya gerakan kepanduan atau gerakan pramuka di dunia yang dapat kita ketahui bahwa Robert Stephenson Smith Baden-Powell lah yang memprakarsai dan dijuluki sebagai Bapak Pandu Dunia.
Lalu bagaimana dengan pramuka di Indonesia? Apakah kepramukaan di Indonesia muncul pada saat bersamaan atau berbeda? Ada yang tahu? Atau mungkin didirikan pada tahun yang sama? Oke, kita bahas sama-sama yuk bagaimana munculnya gerakan pramuka di Indonesia. Simak baik-baik ya teman-teman. Sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Baden-Powell yang merupakan bapak pandu sedunia. Lord Baden-Powell menuliskan pengalaman dalam pembinaan remaja di negara Inggris yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepanduan. Ide cemerlang Baden-Powell yang ditulis dalam buku Scouting for Boys menyebar ke berbagai negara termasuk ke Belanda dengan nama Pathfinder. Oleh karena itu, oleh orang Belanda, gagasan itu dibawa ke Hindia Belanda atau Indonesia yang merupakan daerah jajahannya. Melihat gerakan kepanduan itu, tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan Pathfinders seperti Nasional Indonesische Padvinderij atau NATIPIJ, Jong Java Padvinderij atau JJP, Javaanse Padvinder Organisasi atau JPO, dan Pathfinders Muhammadiyah yang kemudian menjadi nama Hizbul Wathan. Sejarah telah mencatat bahwa gerakan pramuka atau kepanduan turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda sehingga kepanduan Indonesia semakin berkembang. Melihat banyaknya kepanduan milik bangsa Indonesia, membuat Belanda melarang organisasi kepanduan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Tahukah teman-teman, mendengar larangan dari penjajah Belanda terkait organisasi kepanduan, sebagai putra bangsa Indonesia, seorang tokoh yang bernama Kiai Haji Agus Salim akhirnya mencetuskan ide untuk mengganti Pathfinders dengan nama Pandu atau Kepanduan. Hal inilah yang akhirnya membuat Kiai Haji Agus Salim dikenal sebagai Bapak Pandu Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, kepanduan sempat dilarang juga loh teman-teman. Alasannya karena para pandu ikut terjun dan bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, idealisme dan semangat tetap menjiwai para pandu. Setelah kemerdekaan Indonesia, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia dengan keputusan Menteri Pendidikan. Lalu, pada awal tahun 1950, banyak bermunculan organisasi-organisasi kepanduan dalam kurun waktu 1950 hingga 1960. Banyak sekali organisasi kepanduan tumbuh di Indonesia. Tetapi karena banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia, pemerintah menyadari hal itu kurang baik untuk persatuan bangsa. Hingga akhirnya pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno memberikan amanat pemimpin pandu di Istana Merdeka. Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka. Kata pramuka sendiri dicetuskan oleh Raja Kesultanan Yogyakarta yang bernama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kata pramuka sendiri terdiri dari kata poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Dalam hal ini diharapkan seorang pramuka dapat menjadi garda terdepan untuk membela bangsa Indonesia. Wah, semakin asik ya teman-teman belajar sejarah pramuka. Sebagaimana di awal sudah Misdila singgung, kepanjangan pramuka adalah Praja Muda Karana. Nah, sekarang Misdila tanya,
Apa sih makna dari Praja Muda Karana? Apakah teman-teman ada yang tahu? Ya, betul sekali. Praja Muda Karana memiliki makna jiwa muda, atau sebagai pemuda sebaiknya kita dapat berkarya dan memberi manfaat bagi orang lain. Dengan adanya gerakan kepanduan yang melebur menjadi gerakan pramuka dan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai pencetusnya, maka berdasarkan surat keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961, Sri Sultan Hamengkubuwono kemudian dilantik sebagai Ketua Kuartir Gerakan Pramuka pertama dan dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan adanya pawai pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya di Jakarta loh teman-teman, namun juga di berbagai daerah di Indonesia. Di ibu kota Jakarta sendiri digelar apel besar yang diikuti oleh 10.000 anggota gerakan pramuka yang kemudian dilanjutkan dengan pawai, pembangunan dan defile di depan presiden dan berkeliling di Jakarta. Nah, sejak itulah pada tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati seluruh anggota gerakan pramuka se-Indonesia. Alhamdulillah, sudah tahu ya teman-teman sekilas tentang sejarah berdirinya pramuka di dunia dan di Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa sih lambang gerakan pramuka? Apakah teman-teman ada yang tahu? Ya, betul sekali. Lambang pramuka adalah tunas kelapa. Tunas kelapa atau pohon kelapa dipilih karena memiliki banyak manfaat ya teman-teman. Lagi-lagi pemilihan lambang ini tidak hanya sekedar lambang. Pohon kelapa dipilih karena memiliki banyak manfaat, yang artinya anggota pramuka harus bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Nah teman-teman, mau tahu lebih jelasnya? Yuk simak baik-baik penjelasan berikut ini ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seluruh bagian dari pohon kelapa memiliki manfaat tersendiri. Misalnya, daun pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk membuat ketupat. Tahu kan ketupat? Biasanya ibu kalian membuatnya ketika lebaran bukan? Kemudian buah kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk santan sebagai bahan masakan. Lalu batok kelapa dapat dimanfaatkan juga loh untuk arang. Nah, arang ini adalah bahan kalau misalnya kita mau bakar ikan, bakar jagung, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi manfaat yang dapat diambil dari bagian-bagian pohon kelapa. Selain itu, pohon kelapa juga memiliki makna tersendiri. Yang pertama, pohon kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Nah, istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama, yang menurunkan generasi baru. Jadi, lambang buah kelapa yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kedua, pohon kelapa dapat bertahan lama dalam keadaan apapun. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa setiap anggota pramuka adalah seorang yang rohania dan jasmania sehat, kuat, dan ulet untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja. Makna ini diidentikan bahwa anggota pramuka bisa menyesuaikan diri dimanapun berada. Lalu yang keempat, pohon kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur. Dan dia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu atau memiliki pendirian yang teguh. Yang kelima, akar kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah.
Lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Dan terakhir adalah kelapa adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Lambang tersebut mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri untuk kepentingan tanah air, bangsa, dan negara Republik Indonesia serta kepada umat manusia. Nah, sekarang apakah teman-teman tahu siapa sih yang menggagas bahwa tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka? Ya, penggagas lambang tunas kelapa sebagai lambang pramuka adalah Bapak Sunarjo Atmodipurno. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Masih ingatkah kalian ketika kalian melakukan kegiatan pramuka di sekolah setiap hari Rabu? Nah, kalian terbagi menjadi beberapa kelompok, bukan? Dalam kegiatan pramuka memang disesuaikan kelompoknya berdasarkan umur. Jadi, kelompok gerakan pramuka terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok siaga. Biasanya kelompok siaga ini adalah anggota pramuka yang masih berusia antara 7 hingga 10 tahun. Kelompok kedua disebut penggalang. Kelompok ini beranggotakan pramuka di usia sekitar 11 hingga 15 tahun. Dan yang ketiga adalah kelompok penegak. Kelompok penegak beranggotakan pramuka di usia 16 hingga 20 tahun. Dan yang terakhir adalah kelompok pandega. Kelompok ini adalah anggota pramuka yang sudah berusia dewasa sekitar 21 hingga 25 tahun. Nah, teman-teman, sudah bisa ditebak ya, kira-kira berdasarkan usia kalian termasuk di kelompok mana? Alhamdulillah semakin bertambah ya pengetahuan kalian tentang dunia kepramukaan. So, pramuka itu menyenangkan loh karena dapat menjadikan kita pribadi yang tangguh, tidak mudah mengeluh, dan dapat bermanfaat bagi orang di sekitar kita, serta menjadi manusia yang selalu menepati janjinya seperti moto pramuka yang berbunyi Satyaku kudarmakan, Dharmaku kubaktikan, yang berarti setiap pramuka yang telah mengucapkan janji yang tertera dalam dasar Dharma Pramuka harus ditepati dan dilaksanakan agar Indonesia menjadi negara yang jaya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi penyemangat kita untuk bisa menjadi pramuka sejati, menjadi generasi bangsa yang bermanfaat dan bermartabat. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.